Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robby Rivaldo dari kelas A2 PBSI 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait artikel yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Analisis Cerpen Digital Museum Kehancuran karya Hafiz Pragitya dengan tinjauan Sosiologi Sastra Siber. Seperti yang kita semua ketahui bahwa pada zaman sekarang kita hidup di zaman di mana teknologi sangat berkembang pesat. Nah, perkembangan ini juga memengaruhi dunia sastra, yang di mana pada zaman dulu kita hanya menemukan sastra pada media cetak, dipublikasi di media cetak, akan tetapi pada zaman sekarang banyak sekali karya sastra yang lahir dan dibaca melalui internet gitu. Nah, hal tersebut yang dinamakan atau yang disebut dengan sastra siber. Sastra siber mempunyai karakteristik yang khas, lebih interaktif, lalu bersifat partisipatif, lalu penyebarannya juga jauh lebih cepat dibandingkan sastra di media cetak begitu, karena mudah diakses, mudah dijangkau oleh para pembaca. Nah, dalam artikel ini saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yang dimana sosiologi sastra ini pada intinya itu membuat karya sastra dapat dilihat sebagai cerminan dari realitas sosial di dunia ini gitu. Nah, cerpen yang saya analisis adalah Museum Kehancuran karya Hafiz Pragitya. Cerpen ini terbit di platform digital yaitu Ruang Sastra dan memuat banyak simbol-simbol sosial, mulai dari krisis lingkungan, keterasingan manusia, hingga kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis gitu. Nah, dalam penelitian ini juga saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik menganalisis isi. Saya menganalisis isi teks cerpen tersebut secara mendalam, khususnya dalam simbol-simbol yang digunakan, lalu mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di zaman saat ini, di zaman sekarang gitu. Jadi bukan hanya membaca isi cerita, tetapi juga membongkar makna-makna tersembunyi, makna-makna yang terkandung di balik narasi dan objek-objek yang ditampilkan dalam cerpen tersebut, sehingga banyak sekali pesan yang ingin disampaikan, pesan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Untuk analisa lanjutannya, saya sudah bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada media digital sebagai sarana distribusi sosial. Karena diterbitkan secara online, cerpen ini bisa diakses dengan luas dan juga cepat. Ada ruang komentar yang bisa publik kirimkan untuk mengkritik, untuk memuji, dan sebagainya. Nah, hal tersebut membuat para pembaca memiliki peran aktif dalam membentuk makna karya dan juga dalam mengapresiasi karya sastra. Lalu yang kedua, representasi kehancuran sosial dan ekologis. Museum dalam cerita ini berisi benda-benda seperti senjata, limbah, dan dokumen pembangunan. Nah, semua simbol ini adalah simbol kerusakan yang ditinggalkan oleh sistem sosial yang timpang dan keserakahan manusia. Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang banyak sekali pejabat atau petinggi-petinggi negara yang sangat haus akan hal yang bukan menjadi haknya, sangat haus terkait hal-hal yang membuat mereka tergoda. Lalu yang ketiga, ada alienasi tokoh dan krisis identitas. Tokoh pemandu museum digambarkan sangat mekanis dalam cerpen ini, seolah-olah dia tidak mempunyai emosi. Nah, ini menggambarkan manusia modern yang terasing dari sejarah dan nilai sosial, yang dimana cenderung pendiam, introvert, selalu fokus pada gadgetnya, pada laptop, HP, begitu, sehingga mengabaikan interaksi-interaksi sosial bersama manusia yang lain, itu pribadi yang lain. Lalu yang keempat, museum sebagai simbol luka sosial kolektif. Nah, museum di sini tidak hanya menunjukkan benda dan tidak hanya digambarkan sebagai gedung gitu, tapi menyimpan trauma sosial juga dari masa lalu. Cerpen ini membentuk narasi distopia yang menggambarkan kegelisahan kolektif masyarakat terhadap masa depan peradaban gitu. Lalu kesimpulan, Pak, yang terakhir,
Jadi, cerpen Museum Kancoran ini bukan hanya cerita fiksi biasa, ia adalah bentuk kritik sosial yang kuat, dan ini semakin memperkuat karena diterbitkan secara digital, sehingga mudah diakses oleh seluruh orang di dunia. Melalui pendekatan sosiologi sastra, saya menemukan bahwa karya ini berhasil merepresentasikan berbagai konflik sosial, krisis lingkungan, keterasian manusia, dan dominasi kapitalisme, seperti yang saya jelaskan tadi. Sastra digital atau sastra siber bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa memperluas fungsi sosial sastra itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait artikel dan juga analisis cerpen dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.